Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 41. Apa identitasnya? Yeyan tertegun sejenak lalu menoleh ke belakang. Itu tidak lain adalah Wen Tinghan, dia berkata dengan agak tidak terduga. Pelayan telah membungkuk dengan hormat. Keluarga Wen juga menempati posisi di dunia bisnis Inggris, dan sebagai pelayan Ambroise Manor, dia tentu akan mengenalnya. Di saat yang sama, Lu Minghao juga terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan putra tertua dari keluarga paling kaya di Dongling di sini. Kesempatan yang bagus. Jika ini meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Muda Wen, dia akan makmur di masa depan. Dia tidak memperhatikan apa yang diteriakkan Wen Tinghan tadi. Tuan Muda Wen, halo, saya. Lu Minghao memasang wajah paling energiknya dan melangkah maju untuk memperkenalkan dirinya. Namun, Wen Tinghan mengabaikannya sama sekali dan berjalan melewatinya. Dengan senyuman penuh keterkejutan di wajahnya, dia mendatangi Yeyan. Awalnya aku ingin pergi mencari kakak Ye setelah beberapa hari sibuk bekerja. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Lu Minghao tidak bisa lagi mendengar apa yang dikatakan Wen Tinghan. Setelah itu, dia menatap Yeyan dengan mata terbelalak. Kamu Yan, dengan Tuan Wen, apakah mereka saling kenal? Bagaimana mungkin seorang pecundang yang tidak berguna bisa mengenal seseorang seperti Tuan Wen? Tidak. Bukan hanya kenalan. Lagi pula, Lu Minghao sedang melakukan penjualan, dan sekilas dia bisa melihat bahwa Wen Tinghan jelas-jelas menunjukkan rasa hormat saat berbicara dengan Yeyan. Untuk sesaat dia mengira dia akan menjadi gila. Akhirnya, Wen Tinghan memperhatikan ada orang lain di sampingnya dan meliriknya. Siapa ini? Wen Tinghan bertanya. Ketika dia berbicara, dia menatap Yeyan, jelas tidak bertanya pada Lu Minghao. Tidak begitu familiar, Yeyan berkata dengan enteng. Wen Tinghan segera kehilangan minat pada Lu Minghao. 3 kata sudah cukup baginya untuk memahami sikap Yeyan. Rasa terhina yang kuat memenuhi hati Lu Minghao. Saya sebenarnya diabaikan oleh Tuan Muda Wen karena sampah ini. Siapa Yeyan? Bagaimana dia bisa begitu akrab dengan Tuan Muda Wen? Lu Minghao mengertakkan gigi dengan enggan dan berkata kepada Wen Tinghan. Tuan Muda Wen, Anda mungkin tidak tahu bahwa pria ini adalah menantu pengecut yang terkenal dari keluarga Xie. Anda tidak boleh tertipu olehnya. Dia merasa Yeyan pasti menggunakan cara tertentu untuk menipu Wen Tinghan. Wen Tinghan mengerutkan kening. Namun, melihat Yeyan tidak peduli, dia mengabaikan Lu Minghao untuk saat ini. Saudaraku Ye, aku baru saja melihatmu berdiri di sini untuk waktu yang lama. Kenapa kamu tidak masuk? Sebelum Yeyan mengatakan apapun, Lu Minghao merasa telah menemukan kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Tuan Muda Wen, pecundang ini tidak mendapat undangan tetapi dia ingin masuk tanpa malu-malu. Saya akan mengatur seseorang untuk mengusirnya. Dia mengira dengan mengatakan ini, Wen Tinghan akan menjaga jarak dari Yeyan demi mukanya. Siapa sangka Wen Tinghan hanya memandangnya dengan dingin lalu menoleh pada Yeyan dan berkata, "Tidak apa-apa, Kakak Ye, aku akan mengantarmu masuk." Lu Minghao merasa cemas dan marah
saat melihat Wen Tinghan berusaha merusak perbuatan baiknya. Apa yang terjadi dengan pria bernama Wen ini? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Mungkinkah dia tidak tahu tentang Ye Yan? Seharusnya tidak. Hal tidak berguna ini telah menyebar ke seluruh masyarakat kelas atas di kota Tangling, bukan? Lu Minghao penuh keraguan. Tapi dia tidak peduli. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Wen Tinghan dan berkata, "Tuan muda Wen, pria bernama Ye ini hanyalah seorang pecundang. Apakah kamu tidak takut ditertawakan saat bersamanya?" Berulang kali, Wen Tinghan akhirnya tidak tahan lagi. Huoran menoleh ke arahnya dengan dingin dan berkata dengan suara tenang, "Keluar, jika kamu berani mengatakan satu kata yang menghina saudara Ye lagi. Aku akan melakukannya, kamu menyesalinya seumur hidupmu." Lu Minghao terkejut, tidak menyangka Wen Tinghan akan bereaksi seperti ini. Dia menarik tangannya seperti tersengat listrik, tidak berani mengeluarkan kentut lagi, dan hanya bisa menatap Ye Yan dengan mata yang kejam. Ye Yan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wen Tinghan dengan ringan, lalu berkata dengan ringan, "Lupakan saja, itu tidak sepadan." Wen Tinghan mendengus keras dari hidungnya dan menatap Lu Minghao dengan dingin sebelum membuang muka. "Saudaraku Ye, ayo masuk." Sebelum Ye Yan bisa menjawab, pelayan itu dengan cepat berkata, "Tuan Wen, maafkan saya. Pria ini tidak bisa masuk. Dia tidak punya surat undangan." Melihat Ye Yan sangat akrab dengan keluarga Wen, dia menjadi sopan. Wen Tinghan memandang petugas itu dengan ekspresi mantap, dan berkata dengan nada agak tidak sabar, "Tidak masalah. Tidak bisakah saya membawa teman masuk?" Petugas itu tersenyum pahit dan berkata, "Tentu saja tidak apa-apa untuk jamuan makan biasa. Tapi kali ini, kita diharuskan untuk tidak masuk tanpa undangan. Jadi tolong jangan mempermalukan saya." Wen Tinghan baru saja membuat kesepakatan dengan Ye Yan, tapi dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu, dan dia sedikit khawatir dengan wajahnya. Lu Minghao, yang bersembunyi di samping, sangat gembira. "Apakah Anda bodoh? Tidak masalah jika Anda mengenal Tuan Wen. Anda tetap tidak bisa masuk. Dan Wen Tinghan yang memintamu bersikap keren. Kamu pasti bingung kali ini." Ye Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wen Tinghan. "Oke, terima kasih banyak, tapi saya punya surat undangan." Setelah berbicara, dia berkata kepada petugas, "Saya tidak akan mempersulit Anda. Panggil saja penanggung jawab ke sini. Dia akan mengerti ketika dia datang." Petugas ragu-ragu sejenak dan merasa masalah ini memang cukup rumit. Ia tidak menolak dan menekan tombol komunikator nirkabel untuk melaporkan. Ye Yan dan Wen Tinghan mengobrol tanpa henti, dan tak satu pun dari mereka melirik ke arah Lu Minghao. Dan Lu Minghao menolak untuk pergi, memaksa dirinya untuk menunggu di samping. Dia tidak percaya trik apa yang bisa dilakukan pecundang ini, dan dia harus melihatnya diusir dengan matanya sendiri. Tidak lama kemudian, seorang pria Inggris berjas dan berdasi keluar. Matanya tertuju pada Ye Yan dan ketiga orang itu dan akhirnya tertuju pada petugas. Apa yang terjadi? Petugas datang ke sisinya, membisikkan apa yang terjadi, lalu menyerahkan undangan Ye Yan kepada penanggung jawab. Saat dia melihat undangan itu, murid orang yang bertanggung jawab tiba-tiba menyusut.
Tentu saja dia mengetahui hal ini. Ini adalah undangan level tertinggi dari grup Ambro. Namun surat undangan semacam ini biasanya tidak muncul pada jamuan makan biasa seperti saat ini, sehingga petugas di sini tidak mengenalinya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia mendorong pelayan itu menjauh dan berjalan ke arah Ye Yan dalam 2 langkah dan membungkuk dengan hormat. "Tuan, saya benar-benar minta maaf karena telah menyebabkan banyak masalah bagi Anda." Belum lagi petugasnya, bahkan Wen Tinghan pun kaget. Secara umum, sebagai anggota senior grup Ambro, manajer perkebunan ini tidak perlu bersikap sopan bahkan kepada beberapa pejabat senior Inggris. Untungnya, tidak ada tamu di depan pintu saat ini. Jika tidak maka pasti akan menimbulkan sensasi. "Saudaraku Ye, siapa kamu?" Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yan tersenyum tipis. "Aku meminta seorang teman untuk membantuku, tapi aku tidak menyangka itu akan berlebihan. Lupakan saja. Ayo pergi." Bab 42 Liu Yunxiu. Tentu saja Wen Tinghan tidak akan mempercayai kata-kata Ye Yan begitu saja. Tapi karena Ye Yan berkata demikian, dia secara alami bersikap bijaksana dan tidak bertanya lagi. Ketika dia masuk, penanggung jawab menunjukkan senyuman yang sangat sopan kepada Wen Tinghan dan berbisik. Karena Tuan Wen adalah teman Tuan Ye, dia dapat menikmati semua layanan di Ambro Manor secara gratis di masa depan. Dia tidak mengenal Ye Yan, tapi dia tahu betul bahwa identitas orang yang bisa membuat undangan seperti itu sungguh luar biasa. Dengan statusku sendiri, aku tidak berani melebih-lebihkan, tapi tetap sah saja menyanjung teman orang lain. Wen Tinghan tidak menyangka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar itu hanya dengan berjalan masuk bersama Ye Yan. Meskipun dia tidak kekurangan uang, itu tetap merupakan hal yang sangat terhormat untuk dikatakan. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Yan. Ye Yan tidak peduli, karena kesannya terhadap Wen Tinghan sangat baik. Wen Tinghan berpikir sejenak dan tidak menolak. Penanggung jawab juga tampak bahagia, mengetahui bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Baru setelah mereka bertiga pergi, petugas itu menghela nafas lega. Mau tak mau dia diam-diam merasa senang karena dia tidak mengatakan hal yang salah atau melakukan hal yang salah. Segera, hanya Lu Minghao yang tersisa, berdiri di sana dengan canggung. Ambros Manor dikenal sebagai karya seni arsitektur modern. Ruang perjamuan utama cukup besar untuk menampung ribuan orang tanpa terlihat ramai, dan pilar marmer putih diukir dengan relief yang sangat indah. Setelah penanggung jawab menyambut Ye Yan masuk, dia pergi dengan bijak. "Bagaimana kabar Tuan Wen?" Ye Yan bertanya dengan prihatin sambil berjalan pergi. "Berkat tindakan tepat waktu Saudara Ye, kondisi mental kakek telah pulih dengan baik," kata Wen Tinghan sambil tersenyum. Kemudian dia ragu-ragu sejenak, dengan sedikit harapan di nadanya. "Hanya saja dia masih sangat lemah. Kakak Ye, lihat apakah kamu dapat menemukan cara untuk merawat kakek agar kembali sehat." Wen Tinghan merasa sangat malu. Dia sudah memanfaatkan orang lain dan terus-menerus menyusahkan Ye Yan. Ye Yan tidak terlalu banyak berpikir. Karena semua orang sudah diselamatkan, dia harus menyelamatkan mereka sampai akhir.
Saya akan meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan melihat-lihat dalam 2 hari ke depan, katanya. Wen Tinghan sangat gembira. Bagus sekali, kakek selalu berkata bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Tetapi kesehatannya belum pulih dan dia tidak bisa datang. Kali ini, Kakak Ye, kamu akan datang. Kakek akan sangat bahagia. Orang tua itu adalah seorang yang lebih tua, jadi akulah yang seharusnya mengunjunginya, kata Yeyan dengan tenang, tanpa ada niat untuk mengambil pujian. Wen Tinghan memikirkan sesuatu, dan wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Saudaraku Ye, kamu sangat cakap. Mengapa kamu memberi dirimu reputasi seperti itu? Yeyan sedikit ragu. Pertanyaan ini, bagaimana dia harus menjawab? Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda menyalahkan orang lain. Jadi Yeyan hanya bisa berkata dengan sederhana, entah kenapa, sulit mengatakannya. Wen Tinghan melihat ini dan tidak bertanya lagi. Baiklah, jika ada yang bisa saya lakukan, tanyakan saja. Saat keduanya berbicara, ruang perjamuan utama tiba. Di sisi kiri aula, sebuah band yang dipimpin oleh seorang pianis memainkan musik dansa yang merdu. Yeyan meliriknya lalu membeku. Karena mereka menghabiskan banyak waktu di depan pintu, ketika Yeyan dan Wen Tinghan masuk, jamuan makan sudah memasuki tahap menari. Saat ini, musik dansa baru saja dimulai. Yeyan sekilas melihat Xie Jing. Xie Jing luar biasa cantik malam ini. Dia mengenakan gaun ungu tanpa bahu yang menggambarkan sosoknya yang sempurna. Memperlihatkan bahunya yang kecil dan tulang selangka yang halus saat dia menari. Sepasang kaki putih ramping menjulang, penuh godaan yang luar biasa. Sebagian besar mata pria di luar venue tertuju padanya, dan bahkan pria yang menari di lantai dansa mau tidak mau harus sering melihatnya. Tapi yang lebih mengkhawatirkan Yeyan adalah dia berdansa dengan pria lain. Dia sebenarnya ada di sini juga. Mata Wen Tinghan tertuju pada rekan dansa Xie Jing dan dia berseru kaget. Dia adalah seorang pemuda Asia yang sangat tampan, dan postur menarinya yang mengalir menunjukkan semacam ketenangan dan keanggunan di tulangnya. Dia selalu memiliki senyuman yang pas di wajahnya, yang membuat orang merasa mudah didekati tanpa terlihat terlalu kasar. Saat pemuda itu menari, dia memandang Xie Jing dengan mata fokus tetapi tidak agresif. Dibandingkan dengan dia, sikap sopan Lu Mingho yang munafik sama konyolnya dengan badut. Para wanita di sekitar memandang pemuda tampan dengan mata mabuk. Suasana asing terbuka, jadi mata mereka sangat berapi-api, dan mereka ingin segera maju untuk menggantikan Xie Jing segera. Beberapa wanita kesepian menatapnya dengan mata lapar, membayangkan apa yang bisa terjadi padanya. Mata yang tertuju pada Xie Jing lebih banyak iri dan benci. Yeyan sedikit menyipitkan matanya. Siapa dia? Tiba-tiba dia bertanya. Wen Tinghan menjawab, Liu Yunxiu, putra tertua dari keluarga Liu di Tiongkok, pewaris grup Hengyu, dan pemimpin generasi muda di negara ini. Kekuasaan keluarga Wen kami hanya ada di Dongling, tetapi tentakel industri keluarga Liu tersebar di seluruh negeri. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga besar yang sudah ada sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Katanya dengan sedikit kagum,
keluarga Liu adalah keluarga kaya raya. Ye Yan sedikit mengangguk. Dia menyimpan nama Liu Yunxiu di dalam hatinya. Mata kedua orang itu bertemu di udara. Detik berikutnya, matanya beralih seiring dengan tariannya. Ye Yan mengangkat alisnya sedikit. Apakah ini ilusi? Liu Yunxiu ini menatapnya dengan makna yang dalam. Setelah menerima warisan, indranya jauh lebih tajam dari orang biasa. Ada sedikit keraguan di hati Ye Yan. Tarian berakhir. Xie Jing melepaskan tangan Su dan mundur selangkah. Liu Yunxiu memberi isyarat ringan dengan anggun, dan Xie Jing juga membungkuk sedikit untuk menunjukkan kesopanannya, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Ye Yan sedang menghadapnya. Senyuman di bibir Liu Yunxiu semakin dalam, dan dia menatapnya dengan santai, seolah-olah dia bahkan tidak repot-repot melihatnya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari lantai dansa. Ye Yan melihat reaksinya dan tampak tenang. Apa yang dilakukan keluarga Liu? Dia bertanya seperti obrolan santai. Wen Tinghan tidak terlalu memikirkannya. Saya memiliki segalanya. Setelah dia selesai berbicara, dia berpikir bahwa Ye Yan mengkhawatirkan perusahaan Xie. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, jangan khawatir. Industri keluarga Liu mencakup berbagai industri. Mereka tidak akan datang ke sini untuk mencuri bisnis perusahaan kakak iparku." Ye Yan tidak mengkhawatirkan hal ini. Namun bertahun-tahun hidup sebagai yatim piatu telah membuatnya terbiasa memperhatikan situasi yang mungkin menghasilkan variabel. Tapi dia tidak menjelaskan, hanya mengangguk. Saat ini, Xie Jing sudah keluar dari lantai dansa. Dia tidak melihat Ye Yan, jadi dia mencari tempat untuk beristirahat. Selama periode ini, beberapa pria ingin mengajaknya menari, namun semuanya ditolak. Tepat ketika Ye Yan hendak menghampiri dan mengejutkannya, seorang wanita dengan gaun malam merah tiba di depan Xie Jing di hadapannya. "Hei, bukankah ini kecantikan kampus kita?" Bab 43. Saya di sini untuk meminta maaf. Xie Jing memandang wanita yang menghentikannya di depannya, sedikit terkejut. "Apakah kamu, Huang Tingting?" Dia tidak menyangka akan bertemu dengan teman kuliahnya di sebuah jamuan makan. Namun, Xie Jing tidak merasa terlalu senang. Itu adalah perjamuan yang bagus. Tapi sia-sia jika beberapa wanita dari keluarga kelas 3 memberinya aroma yang bersahaja. Huang Tingting memandangnya dengan bangga dan berkata dengan nada penuh superioritas. Xie Jing tidak menyerah sama sekali dan menjawab dengan dingin. "Sejak kuliah, kamu telah mengucapkan kata-kata ini. Benar-benar tidak ada artinya." Mata kedua orang itu bertemu, dan percikan api tampak beterbangan di udara. Huang Tingting adalah satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Dia tampan dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dia telah dipuji oleh semua orang dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Alhasil, saat aku kuliah, aku bertemu Xie Jing. Dia kalah dengan dia dalam hal nilai dan popularitas. Oleh karena itu, Huang Tingting sangat iri pada Xie Jing dan diam-diam memberi Xie Jing lebih dari satu batu sandungan. Hanya saja saat itu keluarga Xie masih memiliki Tuan Xie yang cukup sakti, sehingga tidak berani terlalu lancang. Setelah lulus kuliah,
Tuan Xie meninggal dunia dan keluarga Xie berada dalam keadaan putus asa. Namun, Huang Tingting juga kembali ke rumahnya saat itu dan tidak menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Siapa sangka hari ini, di kesempatan seperti itu, dua orang bertemu. Huang Tingting mengenakan gaun backless dengan belahan tinggi dan leher V dalam malam ini, ditambah dengan sosoknya yang menonjol dan riasan menawan. Namun, meski begitu, saat dia dan Xie Jing berdiri bersama, dia masih dibandingkan satu sama lain, baik dalam penampilan maupun temperamen. Oleh karena itu, mata di sekitar Huang Tingting yang awalnya terfokus pada Huang Tingting beralih ke Xie Jing. Melihat pemandangan ini, Huang Tingting teringat akan penghinaan yang diterimanya saat masih kuliah. Sedikit kesuraman melintas di wajahnya yang menawan, lalu dia memikirkan sesuatu dan mencibir. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, wanita dari keluarga kelas 3 sepertimu hanya bisa menggunakan cara sok ini untuk mendapatkan perhatian. Xie Jing memandangnya dengan dingin dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Tapi Huang Tingting tidak berniat melepaskannya begitu saja. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu sudah menikah. Aku ingin tahu pria seperti apa yang dimiliki gadis cantik kampus itu. Minta dia untuk datang dan melihat. Dia tidak datang. Wajah Xie Jing menjadi gelap. Haha, menurutku kamu tidak berani membiarkan dia datang. Nada suara Huang Tingting menjadi lebih sarkastik. Dia sudah bertanya kepada pelayan dan tahu bahwa Xie Jing datang sendirian. Xie Jing tidak berkata apa-apa, tapi tangannya yang memegang gelas anggur menjadi semakin keras. Siapa sangka kamu, Xie Jing, akan berpura-pura menjadi bangsawan di perguruan tinggi dan tidak ada yang peduli padamu, dan pada akhirnya kamu akan menikah dengan seorang pecundang yang tidak mencapai apa-apa. Semakin banyak Huang Tingting berbicara, semakin dia merasa nyaman. Dia bertanya tentang Xie Jing hanya untuk menjalani hari seperti itu. Wajah cantik Xie Jing menjadi pucat karena marah, tapi dia tidak punya kata-kata untuk membantah. Itu bukan urusanmu. Huang Tingting menjadi semakin bahagia saat melihat penampilannya. Dulu aku selalu mengira kamu hanya pamer, tapi aku salah. Kamu buta, tapi wanita rendahan sepertimu layak menikah dengan pecundang. Apakah kamu sudah cukup berkata? Xie Jing tidak ingin mendengarkan lagi, tetapi dia tidak bisa bereaksi berlebihan pada kesempatan ini. Huang Tingting merasa bahwa sifat buruknya selama bertahun-tahun akhirnya muncul. Dia berkata dengan bangga, "Aku benar. Suamimu itu bahkan tidak bisa memasuki ruang perjamuan ini. Apa jadinya dia jika dia tidak sia-sia? Jika kamu memiliki kemampuan, maukah kamu membiarkan dia muncul sekarang? Jika dia datang, aku akan langsung meminta maaf padamu." Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar seseorang berkata, "Aku di sini, minta maaf." Huang Tingting terkejut, dan secara refleks mengambil 2 langkah ke samping, hampir menabrak meja, dan kemudian menoleh dengan heran. Ye Yan berjalan mendekat dan kebetulan mendengar kalimat terakhirnya, jadi dia menjawabnya begitu saja. Dia tidak melihat ke arah Huang Tingting dan berjalan langsung ke Xie Jing yang juga terkejut. "Bagaimana kabarmu?" Dia berseru, tapi di tengah kata-katanya, Ye Yan menghentikannya dengan matanya.
Kemudian Xie Jing juga menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya, jadi dia harus menelan keraguannya. Melihat Ye Yan muncul, mata Huang Tingting berbinar. Dari segi penampilan, Ye Yan sama sekali tidak buruk, kalau tidak, dia tidak akan selalu disebut anak laki-laki cantik. Apalagi saat ini, ia mengenakan setelan jas yang rapi, membuatnya semakin terlihat tampan. Ye Yan berjalan ke sisi Xie Jing. Huang Tingting memikirkan kata-kata itu dan matanya membelalak. Kamu, apakah kamu menantu rumahan yang makan nasi lembut? Ye Yan mengangguk dengan tenang. Itu aku. Huang Tingting diam-diam mengutuk pelayan itu karena beraninya dia berbohong padanya setelah mengambil uangnya sendiri. Dia berkata dengan nada mengejek, ini benar-benar jamuan makan yang bagus. Tidak apa-apa memiliki wanita dari keluarga kelas 3. Tapi seorang pengecut menyelinap masuk. Itu benar-benar membuat orang merasa udaranya tercemar dan tidak nyaman untuk bernapas. Ye Yan meliriknya dan berkata dengan ringan, wajar jika kamu merasa tidak nyaman. Karena kamu sakit, Xie Jing tidak bisa menahan bibirnya. Wajah Huang Tingting menjadi gelap. Apakah kamu memarahiku? Ye Yan menggelengkan kepalanya dengan serius. Tentu saja tidak. Kamu benar-benar sakit. Carilah waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk menemui pengobatan Tiongkok untuk mendapatkan pengobatan. Ketika dia mengatakan ini, Huang Tingting merasa bahwa dia semakin memarahi dirinya sendiri, dan matanya menjadi dingin. Oke, meskipun kamu sia-sia, lidahmu cukup tajam. Terima kasih atas pujiannya, Ye Yan berkata dengan rendah hati. Huang Tingting menatapnya sebentar. Sungguh pecundang yang menyedihkan. Kamu mungkin bahkan tidak tahu kalau istrimu baru saja berdansa dan menggoda seseorang. Dia berkata sambil tersenyum kejam. Mata Ye Yan menjadi dingin dan dia berkata dengan tenang. Aku khawatir kata-katamu akan memarahi semua wanita yang hadir. Wajar jika pria dan wanita menari di jamuan makan seperti ini. Jika kata ini tersiar, saya khawatir tidak ada yang mau mendengarnya. Wajah Huang Tingting menjadi lebih gelap. Xie Jing, aku tidak peduli seberapa sering kamu mengkhianati sampah tak berguna ini. Tapi aku peringatkan kamu untuk menjauh dari Tuan Muda Liu. Dia tidak ingin menjalin hubungan satu lawan satu. Dengan jahat mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Begitu Huang Tingting pergi, suasananya menjadi sedikit aneh. Apakah kamu tidak mau memberiku penjelasan? Xie Jing menatap Ye Yan dan bertanya dengan tenang. Penjelasan? Ye Yan berubah pikiran dan melihat Wen Tinghan berjalan mendekat. Adik ipar, Tuan Muda Wen menyapa sambil tersenyum. Ye Yan menunjuk ke arahnya dan berkata, Tuan Muda Wen mengatakan sesuatu kepadaku di depan pintu. Wen Tinghan tercengang. Dia agak aneh. Jelas Ye Yan yang mempunyai kemampuan untuk masuk. Lalu mengapa dia mengatakan itu? Namun, Wen Tinghan tidak bertanya lagi, mengontrol ekspresi wajahnya dengan baik, dan mengangguk. Saudaraku Ye, tidak perlu bersikap sopan. Juga, panggil saja aku Xiao Han. Bab 44 pria itu Xie Jing tidak meragukan Wen Tinghan. Lagi pula, dalam hatinya, keluarga Wen tidak mungkin berbohong demi Ye Yan, menantu laki-laki yang datang ke rumah mereka. Saudaraku Ye,
Aku melihat beberapa mitra keluarga Wen di sana. Bagaimana kalau aku ke sana dulu? Wen Tinghan datang ke perjamuan atas nama kakeknya, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang serius untuk dilakukan. Tentu saja, ketika saya mengatakan ini, maksud saya juga saya tidak ingin menjadi bola lampu di sini. Ye Yan mengangguk, nanti aku akan menghubungimu dan pergi menemui lelaki tua itu. Setelah Wen Tinghan pergi, dua nama muncul di benak Ye Yan, Liu Yunxiu dan Huang Tingting. Apa arti kemunculan kedua orang ini? Saat dia memikirkannya, dia merasakan tatapan tidak ramah di sampingnya. Ye Yan berbalik dan melihat Xie Jing menatapnya dengan wajah dingin. Ada apa? Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Hah, Xie Jing mencibir. Ye Yan menghadap ke arah kiri Huang Tingting tadi. Karena dia sedang memikirkan sesuatu, dia tampak seperti sedang menatap langsung ke punggung panas Huang Tingting. Kamu biasanya berpura-pura sangat baik, tapi aku tidak menyadari bahwa kamu masih menjadi orang seperti itu. Saat ini, Ye Yan juga bereaksi. Dia tersenyum. Saya tidak tertarik pada orang sakit. Kali ini giliran Xie Jing yang tercengang. Kupikir kamu mengolok-oloknya. Apakah dia benar-benar sakit? Ye Yan terbatuk-batuk, lalu mendekat ke telinganya dan berkata pelan, terlalu sering berhubungan seks, sayang sekali. Wajah Xie Jing sedikit memerah. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi, jadi dia mencungkilnya dengan tatapan tajam. Orang ini memang seorang gangster. Saat itu, sebuah suara kasar terdengar. Kenapa kamu di sini? Kamu pecundang? Aku melihat Xie Kaidong memegang segelas anggur dan menatap Ye Yan dengan tidak percaya. Setelah dia terkejut, seringai muncul di wajahnya. Tadi pagi, aku dan beberapa eksekutif dengan suara bulat menolak kamu membawa Ye Yan ke sini. Tapi aku tidak menyangka kalau kamu menjawab iya. Tapi sebenarnya bersikeras untuk mengambil keinginanmu sendiri. Aku pasti akan membicarakan masalah ini dengan nenek. Suasana hati Xie Jing lebih baik dan tidak ingin berdebat dengannya. Jika ada yang ingin kamu katakan, pergilah. Xie Kaidong awalnya ingin mencoba lagi untuk melihat apakah dia bisa membujuk Xie Jing untuk menyelesaikan masalah grup Ambro. Tapi dia tidak menyangka sikapnya terhadapnya akan lebih buruk dari kemarin. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mengertakkan gigi dan berkata, Xie Jing, besok. Tidak. Xie Jing menolak tanpa mendengar apa yang dia katakan. Kemudian tanpa menunggu Xie Kaidong mengatakan hal lain, dia dengan dingin berkata, jangan ganggu aku. Berbalik dan pergi, Xie Kaidong dibiarkan berdiri sendirian, wajahnya memerah karena marah. Lantai 2 ruang perjamuan merupakan lunge yang khusus disiapkan untuk para tamu. Melalui jendela di sini, Anda dapat melihat panorama seluruh ruang perjamuan. Seluruh konflik antara Huang Tingting dan Xie Jing terjadi di mata satu orang. Wanita dari keluarga Huang itu benar-benar tidak mengecewakanku. Pria bernama Liu Yunxiu itu terkekeh, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Nada suaranya ketika dia menyebut Huang Tingting seolah-olah dia sedang berbicara tentang sebuah alat. Tuan, jika Anda ingin menghancurkan keluarga Xie sampai mati, itu hanya masalah satu kalimat,
mengapa harus bersusah payah seperti ini? Jika waktu terbuang percuma, konsorsium Zhang akan memanfaatkan peluang kerjasama ini untuk membangun pijakan yang kokoh di negara ini. Mata Liu Yunxiu tertuju pada Xie Jing. Kecantikan seperti itu dianggap yang terbaik bahkan di Beijing. Aku tidak menyangka ada wanita di dunia ini yang sebaik adikku dalam hal penampilan. Saat ini, Ye Yan datang ke sisi Xie Jing. Liu Yunxiu menghela nafas pelan dan berkata dengan nada penyesalan, "Sayangnya, itu adalah sesuatu yang telah disentuh oleh pria lain dan tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam saku saya." Tapi senyuman di wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kejahatan. Bukankah menarik melihat wanita cantik berjuang dalam situasi sulit? Adapun konsorsium Zhang, tanpa singa tua Zhang Chang'an, itu hanya akan menjadi target yang besar dan kikuk. Kembali ke hotel, Ye Yan baru saja mengantar Xie Jing ke kamar ketika ponselnya berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya. Seperti yang dia duga, itu adalah Qin Fanglan. Sepertinya Xie Kaidong masih tidak mau menyerah. Dia tersenyum pada Xie Jing dan berkata, Xie Jing hanya merasa kesal. Dia sudah punya banyak hal, dan ibunya masih main-main. Cepat jelaskan dengan jelas. Ye Yan menekan tombol jawab lalu menjauhkan gagang telepon. Detik berikutnya, suara marah Qin Fanglan datang dari dalam. Ye Yan, apa kamu gila? Apakah kamu tahu identitasmu sendiri? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu sebenarnya berani menghasut Xiao Jing untuk memprovokasi wanita tua itu. Kamu sedang mencari kematian. Di keluarga Xie, Xie adalah kaisar tertinggi. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Xie Kaidong menggambarkan penghentian Ye Yan terhadap Xie Jing sebagai ketidaktaatan terhadap perintah Nyonya Xie, yang membuatnya sangat takut sehingga dia meletakkan telepon dan segera menelepon Ye Yan. Selama bertahun-tahun, kamu telah makan dan menggunakan makanan kami tanpa bersyukur, tetapi kamu telah menyakiti kami seperti ini. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fanglan berkata dengan marah. Saya memarahinya selama 10 menit. Ye Yan tidak menyelanya. Dia hanya memegang ponselnya dan menunggu dengan tenang. Tidak sampai mulut Qin Fanglan menjadi kering dan dia tidak dapat berbicara lagi. Dia berbicara perlahan. "Bu, wanita tua itu selalu menyukai kamar Xie Kaidong selama bertahun-tahun. Bukankah ada ketidakseimbangan di hatimu?" Qin Fanglan, yang berada di ujung telepon, beruntung dan tercengang saat mendengar ini. "Mengapa kamu membicarakan hal ini?" Dia berkata dengan nada yang agak tidak wajar. Awalnya, ketika kakek Xie Jing masih hidup, pewaris yang ditunjuk adalah Xie Chengqian. Namun selama bertahun-tahun, karena sikap favorit Xie terhadap keluarga Xie Chengsun, Xie Chengqian hanya menjadi ketua saja. Qin Fanglan adalah wanita yang sangat menyelamatkan mukanya. Bagaimana dia bisa merasa bahagia? Dia tidak bodoh. Setelah Ye Yan mengatakan ini, dia menjadi tenang dan memikirkannya. Jadi Xiao Jing ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Dalam hatinya, Ye Yan adalah pecundang. Jadi ini pasti ide Xie Jing. Ye Yan berkata, "Ini adalah keputusanku.
bukan sekedar melampiaskan amarahku. Apakah itu idemu? Sejak kapan giliranmu mengambil keputusan tentang urusan keluarga kita? Ide bagus apa yang bisa kamu, seorang pecundang sepertimu, miliki? Ketika Qin Fanglan mendengar ini, suaranya langsung menjadi tajam. Xie Jing berada di samping, tidak tahan untuk mengambil telepon dan berkata, "Bu, jangan terlibat dalam masalah ini." Dia tidak ingin ibunya dijadikan senjata. Qin Fanglan terkejut, merasa semakin muak dengan Ye Yan. Si pecundang ini tidak tahu jenis sup ekstasi apa yang dia tuangkan ke putrinya, dan dia benar-benar memarahinya. Saya tahu akan buruk jika saya membiarkan pecundang ini pergi ke Inggris bersama saya. Ye Yan mengambil kembali teleponnya, menggelengkan kepalanya ke arah Xie Jing untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli, lalu berkata, "Kamu tidak tahu apa yang dipikirkan wanita tua itu. Kali ini Xie Jing adalah penanggung jawabnya. Tapi lain kali dia mungkin menjadi presidennya. Kamu tidak ingin kekuatan Xie Jing diambil suatu hari nanti, kan?" Bab 45 Anda mencari kematian. Kamu tidak tahu apa-apa, tidak sesederhana itu. Nada suara Qin Fanglan terdengar menghina. Meskipun Ye Yan benar, sangat mustahil baginya untuk mengakuinya. "Bu, keluarga pamanku telah mempersulitmu selama ini. Tidakkah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan amarahmu?" Ye Yan tidak membuat alasan apapun, dia hanya berkata dengan lembut sambil tersenyum. Nafas Qin Fanglan menjadi lebih berat. Xie Chengsun dan Xie Kaidong, ayah dan anak, telah memamerkan kekuatan mereka di hadapannya selama bertahun-tahun. Bagi orang yang sombong dan suka menyelamatkan muka seperti dia, tidak ada yang lebih tidak nyaman dari ini. Andai saja aku punya kesempatan untuk bernapas lega. Memikirkan hal ini, Qin Fanglan berhenti memarahi Ye Yan untuk sementara waktu. Ye Yan tahu bahwa dia telah pindah, lalu berkata, "Xie telah menginvestasikan banyak modal dalam kerjasama ini, jadi apapun yang terjadi, wanita tua itu pasti akan berkompromi kali ini." Pada saat itu, Presiden Xie Jing akan dapat duduk dengan aman di posisinya. Bukankah kamu juga punya wajah? Qin Fanglan terdiam lama, lalu mendengus dan berkata, "Setelah berbicara lama, bagaimana jika grup Ambro berhenti bekerja sama dengan Xie? Ambro Group telah membayar lebih untuk kerjasama ini, dan kecil kemungkinannya untuk melepaskan kerjasama ini dengan mudah." Ye Yan dengan tenang sepertinya menyatakan fakta. Qin Fanglan mencibir dengan jijik, "Oh, kamu adalah orang yang berhati lembut, tapi kamu bersumpah di sini, kamu tidak tahu apa-apa." "Bu, grup Ambro secara khusus mengundang saya ke jamuan makan hari ini. Saya rasa mereka sangat menghargai kerja sama ini," kata Xie Jing. "Benarkah?" Suara Qin Fanglan segera meninggi. "Haha, Jing kecilku masih mampu." Dia bahagia untuk beberapa saat dan kemudian berkata, "HMPH, kalau begitu aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu untuk saat ini. Tapi jika terjadi kesalahan, kamu harus menyalahkan Xiao Jing dan keluar dari rumah Xie." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Xie Jing memperhatikan Ye Yan meletakkan ponselnya dan berkata dengan nada yang tidak bisa dijelaskan,
Sepertinya Tuan Muda Wen telah memberitahumu banyak hal hingga membuatmu begitu percaya diri. Wajah Ye Yan menegang dan dia menghela nafas. Terserah kamu. Dia terlalu malas untuk menjelaskan. Tidak ada gunanya seberapa banyak dia berkata. Xie Jing menatapnya dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Andalkan nikmat yang didapat secara keberuntungan untuk memuaskan kesombongan Anda sendiri. Apakah menurut Ye Yan ini berarti dia mampu? Kapan dia benar-benar bisa sesukses pria? Keesokan harinya, terima kasih, Nyonya Tua, karena mengizinkan Anda pergi ke konferensi video. Seorang eksekutif dari keluarga Xie mengetuk pintu rumah Ye Yan dan berkata dengan tidak sabar. Aku tahu. Ye Yan tidak berkata apa-apa dan hanya menutup pintu. Dia belum selesai mencuci. Eksekutif Xie sangat marah sampai hidungnya bengkok, dan dia meludah ke pintu. Sampah tak berguna. Kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu bahkan tidak tahu kapan kamu akan mati. Seharusnya sekarang sudah pagi di Tiongkok. Ye Yan menghitung perbedaan waktunya. Tampaknya nih, Xie sangat cemas kali ini. Sebagai hotel bisnis bintang 5, Oster Hotel memiliki ruang konferensi video jarak jauh untuk para tamu. Ketika Ye Yan datang ke ruang konferensi, dia kebetulan mendengar Xie Kaidong mengeluh kepada Nyonya Xie di sisi lain layar video. Dengar, Ye Yan ini hanyalah seorang pekerja lepas yang tidak berguna, dan dia benar-benar berani membuatmu menunggu. Ini sangat melanggar hukum. Saat dia sedang berbicara, Ye Yan membuka pintu dan masuk. Xie Kaidong segera menunjuk ke arahnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Ye Yan, kamu baru saja datang. Lancang sekali. Apakah kamu masih memiliki nenek di matamu? Xie Jing memandang Ye Yan dan sedikit kesal. Apakah pria ini tahu bagaimana situasinya sekarang? Beraninya dia terlambat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menjadi sombong dengan menjalin hubungan dengan Wen Tinghan? Ye Yan melirik Xie Kaidong, mengabaikannya, dan langsung berjalan ke arah Xie Jing. Sikap seperti apa yang kamu, yang tidak berguna, terhadapmu? Xie Kaidong berkata dengan dingin. Nenek. Ye Yan masih mengabaikannya dan menyapanya dengan sopan. Nyonya Xie bahkan tidak memandangnya, dan berkata dengan dingin kepada Xie Jing. Begini cara Anda, CEO, mengajari orang lain bagaimana berperilaku. Tampaknya persyaratan saya untuk Anda terlalu longgar. Wajah Xie Jing kaku dan dia memaksakan senyum. Nenek. Xie Jing sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia tidak punya waktu untuk mengajariku hal-hal ini. Ye Yan berkata dengan tenang. Wajah tua Nyonya Xie tidak menunjukkan emosi atau kemarahan. Matanya tertuju padanya melalui layar dan menatapnya dalam-dalam. Ye Yan, apakah kamu, menantu laki-laki yang berkunjung, berhak berbicara di depan nenek? Xie Kaidong langsung melompat keluar dan berteriak. Nenek, berhentilah mengucapkan kata-kata yang tidak berarti ini. Ini sudah larut malam di Tiongkok. Jika kamu selesai berbicara lebih awal, kamu bisa istirahat lebih awal. Kamu tidak bisa begadang seiring bertambahnya usia. Ye Yan tersenyum tipis dan berbicara dengan tenang. Xie Kaidong tampak seperti hendak mengamuk. Apa-apaan ini? Oke, ucapkan saja beberapa patah kata dan jangan mempermalukan dirimu sendiri.
Nyonya Xie memotongnya. Ekspresi Xie Kaidong tiba-tiba berubah. Nenek tidak pernah memarahinya di depan orang lain, terutama di depan Xie Jing. Nenek, kamu, dia sepertinya enggan mengatakan sesuatu. Nyonya Xie menatapnya dengan tajam. Xie Kaidong terkejut dan segera duduk, menundukkan kepalanya. Wajahnya, yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, langsung menjadi ganas. Pikiran melintas gila di benaknya. Nenek tidak puas denganku. Apakah dia ingin mendukung Xie Jing? Apa yang harus saya lakukan? Nyonya Xie sedikit marah padanya karena tidak berdebat. Tidak bisakah dia, cucu tertuanya, melihat bahwa dia tidak dianggap serius dari awal sampai akhir? Aku benar-benar tidak menyangka kamulah yang memberikan ide dalam masalah ini. Dia berbicara perlahan. Bagaimanapun, wanita tua itu telah melalui banyak badai, dan beberapa hal masih dapat dilihat. Ye Yan selalu tersenyum tipis. Aku membuat nenek tertawa. Aku hanya ingin kamu menganggap serius Xie Jing. Jika ada pelanggaran, nenek tolong jangan tersinggung. Ayo kita hilangkan kemunafikan itu. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Nyonya Xie berkata dengan tenang tanpa kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Dia bahkan tidak pernah peduli pada Xie Jing, apalagi Ye Yan, menantu laki-laki yang sedang berkunjung. Jika kerjasama itu tidak terlalu penting bagi keluarga Xie dan tidak berkaitan dengan statusnya, dia mungkin tidak akan mau memandang Ye Yan. Nenek tahu apa yang aku inginkan. Ye Yan berkata dengan tenang, tidak peduli dengan sikapnya. Bukankah Xiao Dong setuju untuk mengembalikan identitas penanggung jawab kepada Xie Jing? Tapi kaulah yang pertama kali memutuskan untuk menggantikan Xie Jing. Ye Yan berkata dengan enteng. Mereka berdua hanya mengucapkan beberapa patah kata, tapi semua orang yang mendengarkannya ketakutan. Selama bertahun-tahun, Nyonya Xie telah mendominasi keluarga Xie dan tidak ada yang berani menolak sedikit pun. Tapi hari ini, seseorang malah menuduhnya secara langsung, dan orang ini ternyata adalah menantu yang berjiwa bebas. Xie Kaidong tidak bisa menahannya dan melompat keluar lagi. Ye Yan, beraninya kamu bicara seperti ini pada nenek. Kamu mencari kematian, bersambung.